Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang bauran pemasaran bisnis jasa. Bauran pemasaran barang versus jasa. Bauran pemasaran barang dan jasa berbeda karena karakteristiknya. Bauran pemasaran barang mencakupi 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Namun untuk jasa, tambahan 3 unsur diperlukan, yaitu orang, proses, dan layanan konsumen. Karena jasa melibatkan interaksi langsung antara konsumen dan penyedia. Unsur-unsur dalam bauran pemasaran jasa saling memengaruhi, sehingga pengorganisasian yang tidak tepat dapat berdampak pada keseluruhan strategi pemasaran. Yang pertama ada bauran pemasaran barang, atau 4P. Yang pertama ada produk, yaitu barang fisik yang dapat dilihat, disentuh, dan dinilai kualitasnya sebelum pembelian. Produk ini dapat distandarisasi dan diproduksi dalam jumlah besar. Terus yang kedua ada harga, price, yaitu penentuan harga barang melibatkan biaya produksi, distribusi, dan margin keuntungan. Harga dapat dipengaruhi oleh persaingan, permintaan, dan strategi positioning. Yang ketiga ada place atau tempat, yaitu sistem distribusi untuk memastikan barang tersedia di tempat dan waktu yang tepat. Bisa berupa toko fisik, e-commerce, atau distributor. Selanjutnya ada promotion atau promosi, yaitu komunikasi dan promosi kepada konsumen tentang manfaat dan keunggulan produk. Ini bisa mencakup iklan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, dan strategi digital. Selanjutnya ada bauran pemasaran jasa, yaitu 7P, yaitu produk, jasa yang ditawarkan, yang tidak dapat disentuh atau diukur sebelum konsumsi. Fokus pada manfaat yang diberikan dan kualitas pengalaman. Yang kedua ada harga, yaitu penentuan harga jasa lebih kompleks karena dipengaruhi oleh waktu, keterlibatan tenaga kerja, dan nilai yang dirasakan konsumen. Terus yang ketiga ada promosi, yaitu mirip dengan barang, namun seringkali promosi juga berdampak pada kepercayaan dan reputasi, karena konsumen tidak bisa menilai jasa sebelum pembelian. Terus yang keempat ada tempat, yaitu jasa sering disampaikan secara langsung melalui interaksi fisik atau virtual. Lokasi, waktu, dan metode pengiriman jasa memainkan peran penting. Terus selanjutnya yang kelima ada people, yaitu orang, yaitu kualitas layanan sangat bergantung pada orang yang terlibat dalam penyampaian jasa. Keterampilan, pengetahuan, dan sikap staf menjadi bagian penting dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya ada proses, yaitu proses penyampaian jasa harus dirancang secara efektif untuk memberikan pengalaman yang konsisten dan berkualitas. Pengalaman konsumen sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses jasa dijalankan. Terus yang terakhir ada layanan konsumen. Layanan purna jual atau selama pemberian jasa menjadi sangat krusial dalam menciptakan kepuasan konsumen dan membangun loyalitas. Produk. Selanjutnya ada produk. Produk adalah konsep keseluruhan yang memberikan nilai kepada konsumen, di mana konsumen membeli manfaat, bukan hanya bentuk fisik. Pada produk jasa tidak ada peralihan kepemilikan. Total produksi meliputi yaitu ada produk inti atau fungsi utama, produk yang diharapkan, produk tambahan, dan produk potensial. Unsur-unsur selain produk inti berfungsi sebagai nilai tambah yang membedakan produk di pasar. Pemasaran harus mengembangkan nilai tambah ini untuk menciptakan citra unik dan daya saing. Selanjutnya ada merek dan diferensiasi. Konsumen cenderung lebih memperhatikan merek terkenal daripada fungsi utama produk. Merek yang terkenal umumnya memiliki mutu yang terjamin, sehingga pemasaran harus mempopulerkan merek mereka agar dapat bersaing. Untuk diferensiasi, pemasaran perlu mengembangkan produk pelengkap seperti ekspert produk, argumen produk, dan potensial produk. Seperti yang dilakukan oleh McDonald dengan paket unik seperti Happy Meal. Konsep brand
konsep brand to commodity continuum menunjukkan bahwa produk awalnya memiliki diferensiasi tinggi dengan harga tinggi. Namun seiring siklus hidupnya akan beralih menjadi komoditas di pasar dan dengan persaingan yang lebih ketat. Terus selanjutnya ada bukti fisik. Bukti fisik itu adalah tempat jasa disampaikan dan berinteraksi dengan konsumen. Ada dua bukti fisik, yaitu pertama ada bukti penting, yaitu atau biasanya disebut dengan essential evidence, yaitu mencakupi keputusan desain, dan tata letak ruang yang dibuat oleh pemberi jasa. Yang kedua ada bukti pendukung atau peripheral evidence, yaitu elemen tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap seperti tiket pesawat. Selanjutnya ada keputusan produk jasa. Perusahaan dapat memilih strategi pertumbuhan dengan menggunakan Ansoff Matrix yang menawarkan 4 strategi berdasarkan perubahan pada jasa dan pasar yang dilayani. Yang pertama ada penetrasi pasar, yaitu memperkuat posisi di pasar lama tanpa mengubah jasa. Yang kedua ada pengembangan jasa, yaitu menambahkan atau mengubah jasa untuk pasar lama. Yang ketiga ada pengembangan pasar, yaitu menyasar pasar baru dengan jasa yang ada. Yang keempat ada diversifikasi, yaitu menciptakan jasa baru untuk pasar baru. Selanjutnya ada penentuan harga atau pricing, yaitu penentuan harga itu sendiri adalah elemen penting dalam memberikan nilai kepada konsumen, membangun cita produk, dan memengaruhi keputusan pembelian. Harga yang ditentukan juga berdampak pada pendapatan dan saluran pemasaran. Keputusan harga harus sejalan dengan strategi pemasaran keseluruhan. Untuk tujuan penentuan harga, yang pertama ada bertahan, yaitu menjaga kelangsungan bisnis di pasar. Terus yang kedua ada memaksimalkan laba, yaitu mencapai keuntungan terbesar. Yang ketiga ada memaksimalkan penjualan, yaitu meningkatkan volume penjualan. Yang keempat ada gengsi atau prestis, yaitu meningkatkan citra produk agar terlihat eksklusif. Yang kelima ada pengembalian atas investasi atau disingkat ROI, yaitu memastikan investasi menghasilkan keuntungan. Untuk penentuan harga piercing ada faktor-faktor yang menentukan yang jadi penentu harga, yaitu pertama ada positioning jasa, yaitu posisi produk atau jasa di pasar memengaruhi strategi harga. Jasa yang diposisikan sebagai premium biasanya memiliki harga lebih tinggi untuk mencerminkan kualitas atau eksklusivitas. Yang kedua ada sasaran perusahaan, yaitu tujuan bisnis seperti meningkatkan pangsa pasar atau memaksimalkan laba akan memandu pendekatan penetapan harga. Yang selanjutnya ada tingkat persaingan, yaitu persaingan memengaruhi harga. Perusahaan mungkin harus menyesuaikan harga dengan harga pesaing agar tetap kompetitif. Yang keempat ada siklus hidup jasa. Pada tahap awal, harga mungkin lebih rendah untuk menarik konsumen, sedangkan pada tahap kematangan, harga bisa lebih stabil atau premium untuk jasa yang sudah dikenal. Terus selanjutnya yang kelima ada elastisitas permintaan, yaitu mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Jika permintaan elastis, kenaikan harga mungkin menurunkan penjualan. Terus selanjutnya ada struktur biaya, yaitu biaya produksi dan operasional, menentukan batas harga bawah agar perusahaan tetap mendapatkan margin keuntungan. Sumber daya yang digunakan, yaitu terus yang selanjutnya ada sumber daya yang digunakan. Sumber daya khusus atau terbatas seringkali menaikkan harga karena biaya yang lebih tinggi atau sifat unik dari jasa yang ditawarkan. Yang kedelapan ada kondisi ekonomi umum. Dalam kondisi ekonomi yang lemah, harga mungkin perlu diturunkan untuk menjaga penjualan. Sementara ekonomi yang kuat memungkinkan harga lebih tinggi. Kapasitas jasa, jika kapasitasnya penuh, harga dapat dinaikkan. Sedangkan pada kondisi underutilized, itu harga dapat diturunkan untuk menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya ada metode penentuan harga. Beberapa metode utamanya yaitu dalam menentukan harga. Yang pertama ada cost plus pricing, yaitu menambahkan margin pada biaya produksi. Yang kedua ada rate of return pricing, yaitu berdasarkan target pengembalian investasi.
Yang ketiga ada kompetitif parity pricing, yaitu menyesuaikan harga dengan pesaing. Yang keempat ada loss leading pricing, yaitu menetapkan harga rendah untuk menarik pelanggan. Yang kelima ada value based pricing, yaitu berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen. Yang keenam ada relationship pricing, yaitu berfokus pada membangun hubungan jangka panjang. Selanjutnya ada tempat, yaitu sistem penyampaian jasa. Tempat dalam jasa mencakupi lokasi dan cara menyampaikan jasa ke konsumen. Ada 3 jenis interaksi yang dapat mempengaruhi pentingnya lokasi. Yang pertama ada konsumen datang ke penyedia jasa. Lokasi perlu strategis agar konsumen mudah mengakses. Terus yang kedua, penyedia jasa mendatangi konsumen. Lokasi kurang penting, tetapi jasa tetap harus disampaikan dengan baik. Yang ketiga, tatap muka langsung, yaitu interaksi yang dilakukan lewat telepon atau internet jika lokasi tidak penting, asalkan komunikasi lancar. Yang Selanjutnya selanjutnya ada adalah oh, silakan. saluran distribusi. Jadi pada ini jasa melibatkan tiga pihak. Yang pertama adalah penyedia jasa, perantara, dan konsumen. Perusahaan perlu memilih saluran yang tepat untuk menjaga kualitas jasa, yaitu penjual langsung, direct sellers, agent atau broker penjual atau pembeli, kemudian waralaba dan pengantar jasa kontrak. Jadi dalam hal ini penyaluran saluran dan lokasi harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan sifat jasa. Misalnya untuk jasa pengiriman barang cepat, lokasi strategisnya itu dekat pelabuhan, kemudian penjualan harus lebih efektif agar kualitas terjaga. Selanjutnya, unsur bauran pemasaran yang selanjutnya adalah promosi dalam pemasaran jasa. Jadi hal ini melibatkan iklan, advertising, kemudian penjualan perorangan, personal selling, kemudian promosi penjualan, sales promotion, keempat, hubungan masyarakat, public relation, kelima, informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Keenam, surat pemberitahuan langsung atau direct mail. Jadi pemasar itu harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam promosi. Yang pertama adalah identifikasi audiens target, yaitu mengetahui siapa yang akan dijangkau atau kita mengenalnya dengan segmentasi pasar. Kemudian menentukan tujuan promosi, apakah untuk menginformasikan atau mempengaruhi atau mengingatkan konsumen. Yang ketiga, kembangkan pesan. Jadi dalam hal ini kita harus menentukan isi, struktur, gaya, dan sumber pesan yang tepat. Belum. Kemudian pilih bauran komunikasi, yaitu memilih antara komunikasi personal atau non-personal. Selanjutnya, unsur bauran pemasaran yang selanjutnya adalah orang. Di dalam pemasaran jasa, orang yang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Karena hal ini mencakup keputusan mengenai seleksi, pemilihan, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia. Jadi pegawai itu perlu dilatih untuk memahami pentingnya peran mereka dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi dalam aspek ini berkaitan dengan pemasaran internal, yaitu hubungan antara karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan konsumen. Nah, ada kriteria peran orang dalam mempengaruhi konsumen. Yang pertama adalah kontaktor, berinteraksi langsung dan sering dengan konsumen, mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian kedua, modifiers, berhubungan dengan konsumen tetapi tidak secara langsung mempengaruhi keputusan seperti resepsionis. Ketiga adalah influencer, yaitu mempengaruhi keputusan pembelian tanpa kontak langsung dengan konsumen. Yang keempat, isolated, tidak terlibat langsung dalam bauran pemasaran dan jarang berinteraksi dengan konsumen, seperti karyawan administrasi. Selanjutnya, proses mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan dan menyampaikan jasa kepada konsumen, termasuk prosedur, jadwal, mekanisme rutin,
Dan hal ini dapat dibedakan berdasarkan dengan yang pertama adalah kompleksitas, yaitu jumlah langkah dan tahap yang terlibat. Kedua, keragaman, perubahan dalam langkah-langkah atau tahapan proses. Ada 4 alternatif untuk mengubah proses yang dapat dipilih pemasar. Yang pertama adalah mengurangi keragaman, yaitu menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas, dan mempermudah distribusi. Yang kedua, menambah keragaman, yaitu meningkatkan kostumisasi dan fleksibilitas yang dapat meningkatkan harga. Yang ketiga, mengurangi kompleksitas, yaitu meningkatkan spesialisasi dalam produksi. Yang keempat, menambah kompleksitas, yaitu menambah jasa yang diberikan untuk memperluas penetrasi pasar. Selanjutnya, layanan konsumen. Jadi layanan konsumen ini merupakan hasil dari kegiatan distribusi dengan logistik yang bertujuan untuk mencapai kepuasan konsumen. Jadi sebelum mencakup selama, sebelum, setelah transaksi, di mana layanan transaksi sangat mempengaruhi pengalaman transaksi dan loyalitas konsumen. Menurut Christopher Lowcock, mencakup 4, yaitu yang pertama adalah identifikasi misi jasa, penentuan sasaran layanan konsumen, perumusan strategi layanan konsumen, yang keempat implementasi. Dalam pengembangan layanan konsumen, penting memperhatikan yang pertama konsistensi, yaitu keserasian antara unsur dalam bauran pemasaran. Yang kedua, integrasi hubungan harmonis di antara unsur-unsur bauran. Yang keempat, leverage, pengoptimalan kinerja setiap unsur untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya, jadi ini ada contoh kasus dalam menerapkan bauran pemasaran, yaitu praktik pelaksanaan bauran pemasaran jasa DHL atau Worldwide Express, itu jasa kurir di Indonesia yang berhasil menguasai 50% pangsa pasar, yang mengalahkan pesaingnya seperti UPS, FedEx, bahkan saat krisis tahun 1997, dan meningkatkan 130% selama masa sulitnya, yang mana menunjukkan keberhasilan luar biasa, yang juga dia menganugerahi penghargaan World Most Global Company oleh majalah Global Finance pada tahun 1998. Selanjutnya, jadi praktiknya yang pertama adalah produk DHL Worldwide Express, yaitu DHL sebagai perusahaan jasa pengiriman menawarkan produk inti layanan pengiriman jasa kurir, yaitu yang pertama pengiriman tepat waktu, jaminan keamanan paket termasuk asuransi, kemudahan memesan melalui e-commerce, jangkauan pengiriman global, dan merek terkenal dan diakui. Jadi DHL ini menerapkan prinsip standarisasi, memastikan bahwa standar layanan di seluruh dunia dapat tetap konsisten. Kemudian jenis layanan yang ditawarkan, Jumbo Box, yaitu pengiriman paket besar, Jumbo Junior, pengiriman paket ukuran sedang, Same Day Service, pengiriman dokumen ke negara-negara ASEAN, Overnight Service, yaitu pengiriman cepat seluruh dunia, USA First, pelayanan khusus untuk pengiriman ke Amerika Serikat, Euro First, yaitu pelayanan khusus untuk pengiriman ke Eropa. Jadi DHL ini melakukan inovasi dalam layanan, termasuk mengembangkan produk seperti overnight service dan USA First, serta pengembangan pasar dalam Euro First. Dengan pengembangan ini juga DHL mampu memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar di Indonesia, yang mencapai 50% pangsa pasar pada tahun 1998. Selanjutnya, promosi DHL Worldwide, kemudian menggunakan bauran promosi yang meliputi iklan dan internet. Jadi iklan itu ditayangkan di televisi dan majalah seperti majalah Tempo, dan berfokus pada citra layanan yang cepat dan tepat waktu, khususnya layanan USA First dan Europa First. Selain itu, DHL memanfaatkan fasilitas e-commerce melalui kerjasama dengan Indosat. Kemudian, hal ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi online dan melacak pengiriman mereka. Layanan internet yang ditawarkan termasuk pendaftaran dan pelatihan gratis, serta 5 jam
jelajah internet gratis, tidak termasuk penyediaan komputer. Kemudian informasi tentang tarif, layanan, dan pembauran tersebut terbaru dapat diakses melalui situs resminya. Selanjutnya, orang dalam strategi DHL. Jadi DHL ini memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia sebagai strategi untuk unggul di pasar jasa. Yang beberapa hal yang mengikutinya adalah Employee of Year Award, penghargaan bagi karyawan berprestasi dengan hadiah dan kesempatan mengikuti penghargaan regional di Hong Kong. Employee of the Month and Employee of the Quarter, penghargaan bulanan dan kuartal untuk memotivasi karyawan. Yang ketiga, Learning Center, pusat pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam teknologi informasi. Yang keempat, Millennium Manager, program pengembangan manajemen yang menyeimbangkan kebutuhan individu dengan tujuan perusahaan. Program intensif prestasi, yaitu intensif dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Service Reward, penghargaan bagi karyawan dengan masa kerja yang lama. Sales of the Year, penghargaan untuk karyawan penjualan terbaik. Pay for performance, intensif untuk kurir dan sopir berdasarkan kinerja. Jadi DHL ini berkomitmen pada pengembangan karyawan melalui program pelatihan yang ketat, termasuk induksi. Jadi program ini jangka panjang dan pelatihan bagi manajer. Jadi mereka itu juga membiayai pendidikan karyawan di lembaga ternama. Dan strategi pengembangan SDM DHL ini tidak hanya meningkatkan loyalitas karyawan, tetapi juga menurunkan tingkat keluhan konsumen menjadi kurang dari 1% dengan kualitas SDM yang tinggi. Jadi DHL ini mampu menjaga keunggulannya di pasar. Selanjutnya, layanan konsumen. Jadi pemberian layanan yang dilakukan DHL itu termasuk dalamnya adalah e-commerce. Jadi fasilitas ini sudah dijelaskan pada bagian produk. Pelayanan pengiriman DHL memang sangat tepat waktu karena kurir sudah mempersiapkan pengiriman mereka sejak pukul 6:30 atau 6:30 pagi. Dengan demikian, paket kiriman dapat sampai di tujuan pagi atau tepat waktu. Kemudian sistem pelayanannya tidak mengherankan bila keluhan dari konsumen itu yang seperti sudah diungkapkan di atas itu kurang dari 1%. Oke, sekian saja mungkin presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.